Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran wa ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT. Ahlan wa sahlan. Dalam semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita alami semuanya, hanya kita semua merasakan musibah ini, tetap tidak mengecilkan kita, tidak menyurutkan semangat untuk terus belajar dengan sebaik-baiknya. Bahkan semoga kalian menemukan kenikmatan belajar, kenikmatan mencari ilmu. Jadi ini kita manfaatkan betul bahwa ini adalah merupakan arahan dari Allah untuk kita, irsyad dari Allah untuk kita, agar kita bisa semaksimal mungkin melakukan hal yang bermanfaat. Karena apapun yang kita alami pasti mengandung hikmah. Jadi musibah ini besar atau kecil pasti kita rasakan, silih berganti. Jadi artinya ya musibah itu merupakan bagian biasa dari kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, serta berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, buah-buahan, dan apa yang kita miliki, apa yang kita cintai, apa-apa yang apabila kita kehilangan, kita menjadi bersedih karenanya. Tapi itulah ujian kehidupan dunia itu, datang dan pergi. Sebagaimana suatu saat kita akan merasakan anugerah kenikmatan yang dapat dikatakan inilah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jadi kenikmatannya adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, dan jauh lebih banyak daripada ujian yang kita terima sebenarnya. Hanya saja kita manusia itu seringkali gampang lupa dengan nikmat yang banyak dengan ujian atau musibah yang datang sedikit. Ya. Kalau kita hayati betul bahwasanya pada musibah ini pun juga ada hikmahnya. Artinya ada sisi yang juga patut kita syukuri. Misalnya, kan dengan musibah ini kita dihimbau untuk tidak banyak keluar rumah kecuali kalau tidak perlu. Ya, jadi kita keluar rumah itu hanya seperlunya saja. Ini kan sangat bagus. Jadi bagaimana keluar rumah itu betul-betul bermanfaat dan memang diperlukan. Kalau enggak ya tidak. Kan banyak orang itu yang akhirnya
lebih suka berada di luar rumahnya, lebih suka ngobrol dengan teman-temannya di gardu, di warung kopi, di kafe-kafe, gitu, sepanjang malam, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, meninggalkan anak istri. Demi apa? Demi kesenangan keluar-keluar itu, demi kesenangan keluyuran itu. Maka dengan musibah ini hikmahnya kita dihimbau, kita perintahkan untuk tidak keluar rumah kecuali jika bermanfaat, jika memang sangat diperlukan. Ini kan sangat baik. Bisa jadi memang ya selama ini banyak kesia-siaan yang kita lakukan dengan keluar rumah itu. Kalau orang soleh bagaimana ketika keluar rumah? Mereka keluar rumahnya adalah untuk mencari ilmu, untuk beribadah. Misalnya Al-Imam Imamut Tabi'in, itu Sa'id Ibn Musayyab, itu seorang ulama besar, seorang murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga murid beberapa sahabat. Dia itu selama bertahun-tahun itu hanya tahu jalan antar rumah dan masjid saja. Ya, hanya tahu rumah dan masjid saja. Tidak pernah kemana-mana. Karena apa? Ya karena ingin menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang sia-sia. Jadi luar biasa. Jadi berpuluh-puluh tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. Beliau itu tidak pernah lepas dari takbir pertama imam. Artinya beliau selalu sholat di masjid dan selalu mendapatkan takbir pertama. Bahkan ya, beliau menceritakan bahwa selama 30 tahun itu beliau itu tidak pernah melihat punggung temannya kecuali punggung imam. Artinya selama 30 tahun itu ada di shaf pertama. Coba dibayangkan. Ini kalau orang tidak menyiapkan diri untuk sholat seperti itu, maka susah untuk berdisiplin seperti itu. Dan beliau pun juga ya sibuk mengajar, ya, sibuk memberikan ilmu, meriwayatkan hadis dan lain sebagainya. Ya, jadi beliau itu keluar jauh itu kalau memang diperlukan. Jadi dulu itu para ulama itu begitu. Maka seorang ulama besar seperti Imam Al-Baghdadi, ya, itu punya buku namanya Ar-Rihlah fi Talabil Ilmi. Jadi rihlah itu artinya jalan-jalan, tapi untuk mencari ilmu. Ya. Kalau sekarang kan jalan-jalan itu kebanyakan kan bukan untuk mencari ilmu. Ya. Jalan-jalan itu ya satu kuliner, rekreasi, atau yang sejenis itu, menghabiskan duit. Kemudian kalau kemudian kuliner bagaimana? Ya berarti urusannya ke mulut setelah mulut, ke perut setelah perut bagaimana besok dikeluarkan. Kalau makanan kan begitu makanan itu. Ya, tapi kan berbeda dengan kalau ar-rihlatu fi talabil ilmi. Rihlah di dalam mencari ilmu. Nah, ini Masya Allah. Karena rihlah mencari ilmu, maka setiap langkahnya adalah langkah-langkah menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian berikutnya apa yang dituju? Yang dituju adalah majelis ilmu, rumah-rumah Allah, ataupun ya kalau kita pondok pesantren. Di situ tempat mencari ilmu. Ya, Al-Quran diajarkan, Al-Quran dihafalkan, Al-Quran dipahami, gitu. Kemudian dosa Al-Quran diamalkan. Pun juga demikian dengan as-sunnah pun juga seperti itu. Jadi berusaha dipelajari aqwal ulama. Jadi pendapat-pendapat para ulama, orang-orang soleh itu dipelajari. Maka ini akan menjadi anugerah yang sangat besar bagi seorang mukmin yang bisa menjalani hidup dengan cara seperti itu.
Jadi dia keluar rumah itu hanya apa? Hanya untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Ini jadi kalian pun juga demikian anak-anak. Misalnya kalian semua janjian dengan teman, harus jelas janjian itu mau apa. Tapi janjian mau nonton bareng, gitu. Janjian mau lihat HP bareng, nah, itu janjian mau tiktokan bareng, naudzubillah min dzalik. Gitu. Kan masalah jadinya. Tapi kalau ketemuan itu apa? Untuk apa? Mudzakarah, ya, untuk munakosyah, untuk berdiskusi tentang ilmu. Nah, itu baru mulia, baru apa namanya? bukan pertemuan yang sia-sia, ya. Jadi itulah anak sekalian. Maka di antara hikmah yang kita alami sekarang adalah situasi ini mengerem kita untuk tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Karena orang beriman itu adalah orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan makna, penuh dengan tujuan, dan penuh dengan hal-hal yang berarti, ya, hal yang bermanfaat, hal-hal yang nantinya akan semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tadi itu menjadi titian surga. Nah, kalau kemudian masuk ke rumah Allah, ya, ketemu dengan orang-orang yang memang belajar agama, belajar Quran, maka kata Nabi SAW, majtama'a qaumun, ya, fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimur rahmah, ya, wa ghasyiyat illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa kafatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau sudah begitu, maka apa? Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu, satu kaum, satu kelompok orang itu berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu tempat yang dalamnya adalah masjid, ya, ataupun tempat lain yang bisa digunakan untuk mencari ilmu. Maka kata Nabi SAW, untuk apa mereka? Yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Quran. Setelah itu kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka tadarus, mereka belajar di antara mereka. Yang belum mengerti diajari oleh yang mengerti, dan seterusnya, dalam kaitan dengan bacaan ataupun dengan yang lain yang terkait dengan Al-Quran. Ya. Maka apa? Kata Nabi, illa nazzalat alaihimus sakinah, ya, pasti akan datang kepada mereka ketenangan. Ya, jadi ketenangan yang tidak dicari di tempat-tempat hiburan duniawi yang seringkali mengumbar syahwat. Apa? Jadi apa? Jadi tenang, ya, tenang di rumah-rumah Allah yang jauh dari apa? Dari syahwat. Ya, ini bagian yang sangat penting, ya, untuk apa? Untuk kita komitmenan, untuk kita komitmeni, anak sekalian. Artinya kita bertekad untuk seperti itu. Ya, jadi marilah kita bersabar di satu sisi, karena kata Allah kan tadi apa? Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, ya, sabar dalam menjauhi kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah, dan sabar dalam menyikapi, menerima ketentuan Allah, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalamnya adalah ketentuan dan takdir adanya musibah, adanya Covid seperti ini. Ya, sehingga terpaksa kalian harus belajar di rumah dengan cara seperti ini. Tapi kita terima, kita sabari sebagai orang beriman, ya, bahwasanya ini adalah ketentuan Allah yang di situ Allah kemudian Allah memberikan kepada kita pencerahan, bahwasanya di antara hikmahnya adalah agar kita tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Makanya wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Siapa di antara mereka yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka istirja. Mereka mohon
mohon meyakini bahwasanya semua itu adalah milik Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka orang seperti ini, orang yang seperti ini, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, ya, warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang yang mendapat salawat dari Allah dan mendapat rahmat, dan mereka orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi kalau kita bersikap yang tepat dalam kaitan dengan musibah ini, maka kita akan menjadi orang beruntung, karena dengan itu nanti kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, tadi saya singgung dalam kaitan dengan berteman, gitu. Bahwa berhati-hatilah kita, misalnya janjian apa dengan teman dan seterusnya. Maka di sini memang bagi kita yang mencari ilmu itu harus mencari teman sesuai dengan ilmu yang dia cari. Jadi tidak sekedar berteman, ya. Misalnya, ya berteman yang kira-kira mendukung kita belajar, mendukung kita untuk segera bisa menghafalkan Quran, mendukung kita untuk apa? Untuk bisa segera membaca dan juga mengkaji karya-karya para ulama, ya, tafsir misalnya atau hadis ataupun yang lain, yang itu sangat kita butuhkan, dan itu lebih penting dari yang lain. Nah, bagaimana cara kita untuk sampai kepada sikap seperti itu, ya, atau komen seperti itu? Maka diantaranya adalah dengan adanya teman. Ya, nanti kalau kemudian teman lalu cocok, ketemu saling diskusi, ketemu saling mudzakarah, saling mengingatkan, maka itu betul menjadi majelis yang barokah. Dan kalau majelisnya barokah, bagaimana? Itulah yang dinamakan sebagai raudhatun min riyadil jannah. Salah satu dari taman-taman surga. Jadi mari kita jadikan tempat kita belajar, tempat kita di mana kita mengaji, kita belajar Quran, menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi salah satu dari taman-taman surga. Maka nanti ketika kalian misalnya datang ke pondok pun juga begitu semangatnya. Apa harapannya? Mendapatkan kondisi, mendapatkan sesuatu yang kita rasakan akan bisa membawa ketenangan ke dalam diri kita. Ya, meskipun itu tentu tidak menafikan atau tidak bisa ditolak apabila misalnya namanya bergaul, namanya berteman, kumpul dengan orang banyak, ya mesti ada masalahnya. Ada saja konfliknya, tapi itu biasa dimanapun. Sekarang saya tanya, kalian pernah bertengkar dengan adik apa enggak? Ayo, pernah bertengkar dengan adiknya apa enggak? Pernah. Nah, iya kan? Sering. dengan kakaknya pernah? Yang punya kakak? Pernah apa enggak? Dengan orang tuanya pernah apa enggak? Gitu? Dengan orang tuanya saja pernah bertengkar. Ya, minimal protes pada orang tua, apalagi dengan orang lain yang lebih banyak lagi. Tetapi itu kan tidak menghalangi. Apakah kalau misalnya pernah berselisih dengan orang tua kemudian akan jadi musuh? Kan tidak. Ya, pernah berselisih dengan kakak, dengan adik, lalu kemudian adiknya jadi musuh, kakaknya jadi musuh? Kan tidak. Demikian juga nanti ketika di pondok. Kadang-kadang memang ketemu orang yang banyak itu sebagiannya tidak bisa akur, tapi tidak sampai menjadi musuh. Hanya pada saya tidak akrab dengannya. Sudah itu wis. Tidak akrab saja, tidak usah ditambah bermusuhan. Misalnya. Mengapa? Sekali kita punya musuh dalam kita belajar, maka kita tidak nyaman. Tidak nyaman. Karena orang itu lebih enak mendapatkan teman kan dibandingkan dengan mendapatkan musuh, kan betul? Gitu? Lebih enak mendapatkan teman dibandingkan dengan mendapatkan musuh. Makanya kan kata para patah itu begini. Sahabat banyak itu 1000 sahabat masih kurang. Tetapi satu musuh sudah terlalu banyak.
Nah, coba pahami kata-kata saya. Apa? 1000 sahabat itu masih kurang. Tapi satu musuh itu sudah terlalu banyak. Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak? Artinya kita ini dituntunkan untuk sebanyak mungkin punya teman. Sebaliknya sedikit mungkin punya musuh itu. Ya, makanya kita bisa hindari hal yang kira-kira membawa misalnya kepada akhirnya suka bermusuhan, gitu. Sedangkan kepada hal yang menyambung persahabatan malah sulit. Nah, ini adalah iskal, ini adalah problem daripada para santri yang belajar. Jadi nanti ada sebagian santri itu kemudian seringkali minta pulang dan sebagainya. Mengapa? Karena dia belum bisa beradaptasi dengan teman-temannya, tidak akrab, dan akhirnya berhari-hari seminggu tidak ada yang nyapa, seminggu tidak akrab. Akhirnya menganggap bahwasanya dia itu orang tersingkir atau apa. Padahal tidak. Nah, kenapa? Karena pertama mungkin kita sendiri sudah minder, sudah minder. Berikutnya mau bergaul lebih banyak juga tidak percaya diri. Akhirnya merasa tidak punya teman, gitu kan. Ujungnya bagaimana kalau misalnya tidak punya teman, tidak kerasan di pondok, bagaimana kalau tidak kerasan di pondok minta pulang. Gitu. Padahal seringkali minta pulang itu karena gagal berteman. Nah, baik. Sekarang kita masuk dalam bab tentang adabuz zumala. Ada persahabatan. Ada pertemanan. Ini para pencari ilmu harus memiliki kemauan ini, bahwa seseorang itu tidak bisa sempurna tanpa bantuan orang lain. Kita butuh guru kita, ya, kita butuh kelas kita butuh orang lain, teman-teman yang mungkin lebih berkompeten, lebih pandai, katakanlah begitu. Ya. Dan bagaimana kalau saya yang pandai atau kita yang pandai? Bagaimana untuk berbagi? Jangan pelit jangan pelit terkait dengan ilmu. Harus lapang dada, harus dermawan dalam konteks ini. Ya, baik. Sekarang mulai kita bacakan tentang adabuz zumala. Adab berteman bagi seorang mencari ilmu. Ihdar qarinas su. Berhati-hatilah dari teman yang buruk. Dari teman yang buruk. Kama annal irqa dassasun. Sebagaimana dikatakan bahwa akhlak seorang ayah, gitu, ya, seorang ayah akan menurun kepada anaknya, Jadi apa? Kama annal irqa dassasun fa inna adabasu dassasun. Nah, jadi sebagaimana dikatakan bahwa akhlak seorang ayah akan menurun kepada anaknya. Demikian juga adab-adab yang buruk juga menular. Jadi ide berbuat buruk itu akhirnya tidak hanya dimiliki oleh pelakunya, oleh orang yang berbuat. Misalnya, saya ambil contoh. Nanti kalau mondok itu misalnya datang terlambat misalnya. Kadang-kadang pengaruh teman itu. Seorang yang biasanya disiplin dia masuk kurang 5 menit masuk atau pas bel masuk, itu kadang-kadang dia tergoda, dia terpedaya lah untuk berbuat yang sama. Antara orang yang mencari ilmu dan orang yang tidak mencari ilmu. Ya, seharusnya berbeda. Orang mencari ilmu berbeda dengan orang yang tidak mencari ilmu. Nah, ini faktor pertemanan penting untuk kita pelajari. Karena apa? Ini juga faktor yang sangat menentukan. Idit tabi'atu nakalatun. Sebab tabiat manusia itu merupakan turunan dari yang sebelumnya. Wattiba'u sarraqatun. Dan
adab yang buruk merupakan hal yang buruk, adab yang buruk. Ya. Nah, terus berikutnya, ya. Kasra bil qata. Jadi kasra bil qata. Majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Fakhdar mu'asyaratan man kana kadzalik fa innahul atafu wa taf'u ashal wa raf'i minar raf'i. Ya. Jadi sebagaimana dikatakan bahwa seorang ayah itu akan menurunkan wataknya kepada anaknya. Demikian pula dengan anaknya. Ya, dengan anaknya. Dia nanti pasangan itu. Karena apa? Karena perbuatan buruk itu menular. Bahkan seringkali gampang menular, gitu ya. Perbuatan buruk itu gampang menular. Jadi apa tadi? Seorang itu dia itu tidak biasa terlambat, tapi karena temannya biasa begitu dan ada keteguran, bagaimana? Dianggap itu sesuatu yang benar. Maka dia pun mengulangi perbuatan itu berikutnya. Misalnya ya, atau berulang-ulang melakukannya. Ini tidak benar yang seperti itu. Ya. Maka manusia layaknya sekawanan burung, ya. Sementara perangainya suka meniru. Sebab tempat manusia itu merupakan turunan. Jadi apa? Jadi tabiat, ya, tabiat itu manusia itu merupakan turunan. Ya. Sementara perangainya suka meniru. Manusia layaknya sekawan burung yang diciptakan untuk saling meniru antara satu dengan yang lain. Ya. Karena sangat berisiko, upaya pencegahan lebih mudah daripada mengatasi. Ya. Jadi ini pesan yang pertama. Jadi baik dalam mencari teman. Jadi hendaknya teman teman yang satu memiliki akhlak yang baik, kemudian memiliki tujuan yang baik, nah, dan dia berusaha untuk itu. Ya. Wa alaihi fatakhayyar lizzamalah. Oleh karena itu pilihlah teman wasadaqah dan sahabat man yu'inuka yang akan membantumu mencapai tujuan. Jadi yu'inuka ala mutallabika. Ya. Jadi apa? Jadi akan membawa kepada apa yang kita cari. Wa yuqaddiru ila rabbika. Wa yuqaddiru ila rabbika, dan kemudian wa yuqarribuka. Wa yuqarribuka ila rabbika. Jadi harapannya teman itu ketika sudah dapatkan membantu kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan teman yang semakin menjauhkan diri dari Allah. Ada tidak begitu banyak. Bahkan di pondok sekalipun. Nah, saya ambil contoh misalnya. Biasanya orang yang menghafal Quran itu lazimnya itu kan sukanya itu suasana sepi. Suasana sepi. Itu lazimnya. Jadi semakin hening, semakin tenang, maka itu semakin baik, apalagi menghafal. Bayangkan kalau kemudian menghafal itu bunyinya itu noise gitu ya, bising. Ada yang bergurau situ, ada yang ngobrol situ, tidak jelas. Maka yang serius ini, yang sungguh-sungguh menghafal, bagaimana dia merasa terganggu dan merasa terusik. Itu pun kalau merasa terganggu, kadang-kadang tidak merasa terganggu, tapi kemudian hanyut ke dalam perbuatan temannya tadi. Ya. Nah, jadi itu diantara fungsi daripada teman itu. Maka dikatakan di sini fa'alaihi fatakhayyar lizamalati wasadaqah. Ya, jadi hendaknya memilih hendaklah memilih teman dan bersahabat itu, ya, man yu'inuka fi matlabika, orang yang akan bisa membantumu dalam mencapai tujuanmu, ya.
Lalu wa yuqarribuka ila rabbika, dan dia wa yuqarribuka, dia mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Wa yuwafiquka ala syarifi, ya, gharasan wa maqsidika. Ya. Kemudian dan sejalan denganmu, ya, ala syarif, ya, dalam sasaran, ya, wa gharadika wa maqsidika. Jadi apa? Jadi sejalan dalam masalah ilmu, sejalan dalam masalah tujuan mulia. Jadi kalau kemudian orang tujuan hidupnya tidak jelas, jangan dijadikan sebagai teman. Mengapa? Nanti karena apa? Berikan air. Jadi apa? Jadi nanti apa? Nanti tidak jelas juga, nanti ikut tidak jelas. Jadi harus cari teman yang juga jelas. Jadi itu bagaimana? Bisa membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau bisa membantu kita untuk apa? Untuk menyemangati dalam mencari ilmu. Ya. Sebentar ya. Baik. Kemudian berikutnya wa yuwafiquka ala syarifi gharatika. Jadi sejalan denganmu dalam sasaran, ya, wa maqsidika, dan tujuan yang mulia. Jadi mencari orang yang sama tujuannya, sehingga bersemangat, ya, sama-sama punya keinginan, punya tekad kuat untuk menghafal Quran. Ya, maka dia menjadi teman yang seperti itu. Ya, menjadi teman yang seperti itu. Ya, dia ingin belajar agama yang lain atau ilmu syariah yang lain misalnya. Itu harus cari teman yang sama semangatnya. Baik, wa khud taqsimas sadiqi fi adakil ma'ayir. Jadi wa khud taqsimas sadiqi, pertimbangkanlah, ya, taqsimas sadiq, tipe teman, fi adakil ma'ayir, ya, dengan rincian kriteria sebagai berikut. Jadi pertimbangkan, ya. Apa yang harus dipertimbangkan dalam menjadi teman? Satu, ya, sadiqu manfaatin, teman karena kemanfaatannya. Ya. Kedua, apa? Sadiqu ladzatin, teman karena kesenangan. Lalu sadiqu fadilatin, teman karena kemuliaan. Nah, teman karena kemuliaan. Nah, fal awalani, ya, munqati'ani bingkita'i mujibihima. Jadi dua alasan pertemanan yang pertama, apa tadi? Alasan karena kemanfaatan dan alasan karena kesenangan. Ya. Kalau orang milih teman itu karena ingin mendapatkan manfaat, apa contohnya? Nanti kalau dapat kiriman dapat bagian, gitu ya. Kalau dapat kiriman dari orang tua, bagi-bagi nanti ya, gitu. Jadi apalagi kemanfaatan yang sifatnya duniawi, ya, bagi-bagi kue, enggak, bagi-bagi makan, ya, bukan bagi-bagi ilmu, ya. Nah, jadi cuma hanya sementara seperti itu. Atau sadiqu ladzatin, karena senang-senang, apalagi sekarang ini, ya, sekarang. Naudzubillahi min dzalik. Mengapa? Karena sama-sama pemilik Instagram, karena sama-sama pemilik WA. Wah, itu sudah, jadi karena grupnya itu dia itu merasa ini. Ya, jadi bukan karena kesenangan, bukan karena kebenaran, dan bukan karena keutamaan yang didapatkan.
Jadi pahami ya, cari teman ya. Nah, sedangkan jadi fal awwalani mungqati'ani bingqita'i mujibihima. Dua alasan yang pertama akan terputus seiring dengan terputusnya alasan yang menjadi pendorongnya. Nah itu ya. Jadi apa? Jadi ketika maksudnya bagaimana? Kalau kita punya teman, kita merasa teman itu tidak bermanfaat untuk kita. Bagaimana? Ya kita tinggalkan loh. Seperti tidak masalah. Tidak masalah. Kalau apa? Kalau manfaat yang didapatkan hanya hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kalau manfaat adalah manfaat orang itu untuk semakin menambah ketaatan, itu kan berbeda. Ini kan udah masuk dalam keutamaan, tapi memang klop. Kalau saya lupa diingatkan, kalau saya khilaf diingatkan, kalau saya futur gitu ya, futur itu maksudnya tidak bersama belajar, disemangati belajar, dan itu seperti itu. Seperti kata malaikat kepada orang beriman. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang beriman kemudian dia istiqomah dengan amal soleh. Ya, maka malaikat akan turun kepadanya ketika sedang naza. Tahu naza? Naza itu maksudnya sakaratul maut, tidak sakaratul maut. Jadi naza itu datang. Datang malaikatnya itu. Nah, kalau yang ditanya adalah orang soleh, maka bagaimana? Kata malaikat itu. Ya, ukhruji ya ayatuhan nafsul ya nafsal mutmainnah. Atau ya nafsat thayyibah. Kanat fil jasadi thayyibah. Ya, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Wahai jiwa yang baik yang selama ini tinggal di jasad yang baik. Ya, keluarlah. Maka keluarlah dia, tapi apa? Dengan apa? Dengan lembut keluarnya. Lembut. Seperti apa? Seperti lembutnya kalau air itu mengalir, jadi ada air itu coba. Jadi kalau misalnya ini teko ya, dituang begini, maka bagaimana keluarnya itu lembut. Tidak susah. Maka dicabut nyawanya oleh malaikat juga dapat juga dengan cara yang mudah. Tapi kalau orang itu tidak baik, bagaimana? Siapa temannya? Oh, jadi malaikat yang seram wajahnya, ya. Ditambah juga dengan malaikat Israel yang penuh dengan kemarahan kepadanya. Ya, misalnya begitu. Nah, tapi kalau orang beriman dan beramal saleh bagaimana? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun kepada mereka malah malaikat. Untuk apa turunnya malaikat itu? Untuk menghibur dia ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Ya, wow. Jadi untuk menghibur ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Lalu apa hiburannya? Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian khawatir, ya, dan juga jangan kalian sedih. Ya, tahzanu. Terus wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, gembiralah kalian dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mereka. Nah, lalu apa kata malaikat itu? Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi bahwa kalian adalah, kata malaikat itu kepada orang beriman itu, ingat, kami ini adalah teman-teman kalian dulu di dunia. Jadi siapa temannya kalau baik itu? Malah malaikat. Kalau baik itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, maka engkau akan mendapat apa yang kalian inginkan di surga itu. Dan tercegah dari yang dikhawatirkan. Jadi kalau orang beriman itu siapa temannya? Malaikat. Tapi kalau orang kemudian tidak beriman atau banyak maksiat, siapa temannya? Ya setan. Nah, setan itu anak sekalian bisa berupa jin, bisa berupa setan manusia. Nah, kalau ada teman kita, teman kok bisikannya itu negatif saja,
malas belajar, malas ibadah, malas baca Quran dan sebagainya, sudah. Berarti apa? Ada unsur setan pada dirinya. Ada apa unsur setan pada dirinya. Gitu. Wah, jadi nanti kalau ada teman-temannya yang kemudian biasa kan, karena itu kan punya teman, maka teman itu dilihat bagaimana teman itu, teman yang kemudian bisa membantu mendekatkan diri kepada Allah, bisa membantu untuk mencapai harapan kita. Ya, maka apa? Maka itulah teman yang sebenarnya. Ya, baik. Walladatu fitsani. Ya, jadi kan kalau yang pertama teman karena kemanfaatannya. Maka kalau kemanfaatan yang akhirat tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, kemudian berikutnya adalah sadiqul laddah. Jadi berteman itu karena apa? Karena kesenangan. Ya, karena kesenangan. Karena mungkin enak-enak lah gitulah kira-kira. Ya, kemudian enak-enak saja. Wa amad tsalis, adapun yang ketiga adalah at-ta'wilu alaihi. At-ta'wilu alaihi. Jadi apa? Jadi jadi yang ketiga tadi yaitu sadiku fadilatin wa amad tsalisu fa ta'wilu alaihi. Maka pada sini ya artinya perhatian kepadanya. Ya, perhatian kepada teman itu, terutama dalam kebaikannya. Wa huwallazi ba'itsu sadaqatihi, dan itulah yang membangkitkan, yang menjadi sebab dan latar belakang bersahabat itu. Makanya nanti kalian juga perlu bersahabat itu apa niatnya. Misalnya niatnya, saya tuh kalau ini tidak punya teman, saya tuh tidak kerasan akhirnya butuh teman. Saya tuh tidak betah tinggal di pondok, misalnya. Akhirnya butuh teman. Ya, itu. Pokoknya yang begitu ujung-ujungnya adalah nanti banyak hal yang negatif ketika pulang ke rumah. Nah, bagaimana seperti itu? Maka itu namanya tidak membangkitkan hal-hal yang baik dalam kehidupan seorang. Atau dalam kehidupan seorang pencari ilmu. Maka di sini wahuwallazi ba'itsu sadaqatihi, itulah yang membangkitkan pertemanan. Ya, tabadul i'tiqad, yaitu sebuah keyakinan. Jadi barter, tukar-menukar keyakinan. Fi rusuhil fadail, ya. Pada rusuhil fadail. Jadi pada kuatnya atau pada banyaknya berbagai keutamaan ya, yang dimiliki oleh apa? Oleh orang yang mencari ilmu itu. Lalu berikutnya adalah wasadiqul fadilah hada umlatun wa su'batun ya'izzul khusul ya, alaiha. Ya. Jadi apa? Jadi yang ketiga ini adalah sadiqul fadilah. Sadiqul fadilah ya. Hada umlatun so'bah. Umlatun so'bah. Nah, ini adalah semacam kondisi pertemanan yang sulit. Nah, jadi sulit untuk mendapatkan hasilnya. Nah, jam berapa ini sore? Ya. Ya sekalian, itu tadi pertemanan ya. Teman bahwasanya. Lalu wa min nafisi kalami Hisham bin Abdul Malik. Nah, dan di antara perkataan yang menarik dari Hisham bin Abdul Malik. Ya, beliau mengatakan ya, ma baqiya min ladzatid dunya syai'un illa akhun arfa'u ya mu'unatan
jadi atakhawfudhi baini wa bainahu. Ya. Jadi tidak tersisa ya, dari kenikmatan dunia itu kecuali satu saudara, ya, jadi kecuali saudara, ya. Di mana ya, arfa'u mu'unatil tahaffud. Ya, aku bisa menyimpan sikap saling menjaga di antara aku dan dia. Ya, saling menjaga. Jadi illa akhun jadi arfa'u mu'unatat tahaffud. Jadi saudara yang menghilangkan yang bisa menjaga antara aku dan dia. Menjaga rahasia, menjaga kepentingan, ndak ember lah kata sekarang ya, ndak ember. Apa yang diceritakan di kepada orang lain. Nah, ini ndak boleh. Jadi harus menjaga amanah yang berupa rahasia. Ya. Baik. Wa min latifi ma yufidu qaula ba'dihim, ya. Dan di antara ungkapan indah yang diambil dari suatu perkataan ulama adalah, ya, al-uzlatu min ghairi ainil ilmi, ya, zallatun wa min wari zayin ar-ruh. Jadi ar-ruhdi ila ya, ar-ruhdi ilatun. Ya, bukan wa min ghairi zayyiz zuhdi illatun. Nah, jadi digambar bahwasanya uzlah, ya, jadi uzlah, ya, ada tanpa ilmu, ya, berarti adalah zallah, adalah kesalahan, ya, ada kesalahan. Dan jika tanpa huruf dzat, ya, tanpa huruf dzat, atau bukan tanpa huruf zai, gitu ya, zillah tadi, ya, tanpa huruf zai, maka ini adalah penyakit, ya, adalah penyakit. Ya, maksudnya apa? Kalau kita ini punya teman tanpa ilmu, tanpa memperhatikan ilmu, maka apa? Itu adalah kesalahan kita. Apa itu? Kenapa kita memilihnya? Ya, apa kelebihan dia? Apa kemuliaan dia? Apa yang kita inginkan dari teman kita itu? Ya, ternyata teman kita itu tidak punya apa-apa. Yang punya itu persoalan. Yang punya masalah. Anaknya banyak tingkah dan lain sebagainya, maka ini akan merugikan diri sendiri. Maka harus lihat dengan siapa orang itu berteman. Ya. Baik anak sekalian, supaya sedikit mengurangi kebosanan, istirahat dulu 5 menit, gitu. Silakan 5 menit. Kalau ada yang minum, silakan minum. Mungkin ada yang makan, silakan makan, gitu, supaya tidak ngantuk, ya. 5 menit saja. Nah, nanti kita akan kembali lagi, ya. Tadi apa? Tadi betapa pentingnya teman itu. Jadi teman itu jangan sampai nanti menjadi orang-orang yang kita sesali. Karena nanti diantara kehidupan yang pahit itu adalah ketika kita salah memilih teman. Ya, jadi almar'u ala dini khalilih, kata Nabi SAW. Seorang itu bergantung kepada agama temannya, maksudnya kepada perilaku temannya. Falyandur ahadun man yuhallil, maka seorang itu harus melihat dengan siapa dia berteman. Nanti juga ada teman yang disali. Dalam Quran itu disebutkan demikian dalam surat Al-Furqan ayat 28 sampai ayat 30, ya. Itu disebutkan bahwasanya ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila
laqad adallani an dzikri ba'da taja'ani, ya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Jadi nanti banyak orang-orang itu yang kemudian dia itu menyesali temannya. Duhai, andai kata dulu aku tidak menjadikan fulan itu sebagai temanku. Mengapa? Laqad adallani an dzikri. Karena dia telah melalaikan aku. Dari apa? Dari adzikri, dari Quran. Kemudian wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu menggelincirkan manusia. Nah, teman yang dimaksud tadi itu yang kemudian menjadikan orang itu lepas dari Quran, itu dianggap setan oleh Al-Quran. Padahal dia manusia. Tapi oleh Quran disebut setan. Makanya nanti pas mondok pun juga seperti itu. Harus pandai-pandai cari teman. Harus pandai-pandai cari teman. Entah itu teman yang sesama sekelas atau yang di atasnya, kakak kelas, ya. Karena bisa jadi tidak semua teman sekelas itu bisa dijadikan sebagai teman. Juga demikian dengan kakak kelas, tidak semua kakak kelas itu bisa dijadikan sebagai panutan. Ya bisa jadi seperti itu. Artinya orang tertentu ada yang seperti itu, yang tidak bisa dijadikan sebagai teman. Jadi jangan sampai menjadi orang yang pada akhirnya menyesal, seperti yang disebutkan oleh Quran tadi itu. Dan penyesalan itu nanti memang di akhirat, atau nanti kemudian kita misalnya berteman terlalu akrab dengan teman yang tidak memiliki akhlak yang baik, kemudian akhirnya kita terhanyut ke dalamnya, kita kita terikat dengannya, kemudian ternyata ada konflik atau ada pertentangan, akhirnya kemudian teman itu meninggalkan kita, lalu kita sangat sedih karena kehilangan, sangat sedih sekali, sampai akhirnya tidak kerasan mondok dan seterusnya. Ini kan sangat disayangkan. Kok bisa kemudian berteman saja sampai berdampak kepada akhirnya tidak kerasan mondok, kan gitu kan? Makanya harus dicari teman yang cocok dan teman yang bisa mendukung tujuan kita mondok itu. Itu namanya sodikun fadilah. Sodikun fadilah. Ya, jadi teman yang nanti kira-kira harapannya bisa menjaga diri kita, dan kita pun juga bisa menjaga dirinya. Jadi bisa saling menjaga. Ini diantara yang harus kita cari dalam nanti kita belajar. Jadi kalian ketika mondok pun juga sama seperti itu. Baik, nah sekalian, kita sekarang pada pada bagian berikutnya dari adab ini, yaitu adabut thalib fi hayatihil ilmiyah. Adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Nah, saya ingin fahamkan dulu ya istilah ini. Apa? Jadi adabut thalib fi hayatihil ilmiyah. Adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Intinya begini. Kalau kita ini pencari ilmu, maka kita tuh harus mengaitkan dengan apapun yang berhubungan dengan ilmu. Itu satu yang harus ingat. Apa itu? Kalau kita mencari ilmu, maka apa? Maka kita harus mengaitkan diri kita dengan hal apapun yang berhubungan dengan ilmu. Saya ambil contoh tadi.
berteman harus menjadi teman yang mendukung kita dalam mencari ilmu. Ya. Kemudian berikutnya, bermain. Harus memainkan bermain sesuatu yang mendukung kita untuk mencari ilmu. Istirahat juga dalam rangka untuk mendukung mencari ilmu. Apa maksudnya? Jadi kita ini kalau istirahat itu karena mikirnya begini, saya harus istirahat agar nanti ketika di kelas saya tidak ngantuk. Saya harus istirahat agar nanti saya punya waktu untuk misalnya menghafal dengan maksimal. Saya makan misalnya pun juga dikaitkan dengan ilmu. Saya harus makan yang sehat agar tubuh saya segar, sehingga nanti ketika tubuh saya segar, saya juga enak dalam mencari ilmu. Saya menghindari makan makanan yang sekiranya mengandung resiko kalau dimakan bikin saya sakit perut atau pusing ataupun yang lain, akhirnya saya tidak bisa belajar misalnya. Contoh misalnya, ini ada nih, tapi di pondok kita kondisikan. Coba saya tanya, di antara kalian ada yang suka basreng? Ayo, ada apa? Loh, mana? Mana wajah-wajahnya? Ya, anak sekalian. Di antara kalian ada yang suka basreng ada? Ada. Nah, itu. Saya tuh tidak tahu basreng itu apa. Ada. Nah, itu ya. Coba gimana rasanya basreng itu? Pedes ya toh? Apalagi gurih ya. Tapi kan semua bahannya itu kan bahan aditif. Tahu bahan aditif? Bahan tiruan. Ya, bahan tiruan atau bahan-bahan alamiah tapi dicampur dengan bahan-bahan aditif. Yaitu kalau kemudian dikonsumsi oleh tubuh itu kemudian tidak bisa diurai oleh tubuh itu. Sehingga akhirnya menjadi penyakit. Jadi penyakit. Kalian tahu itu? Tahu enggak? Bahwa itu masuk di antara makanan yang berbahaya. Ya tahu enggak? Nah, kan loh, kenapa demikian? Misalnya dulu ya ketika ada kunjungan atau pemesanan santri kepada orang tuanya, kan ditulis. Santri ngomong, minta, Umi, Abi, minta dikirim basreng. Atau makanan yang lain, atau sambal yang pedes, itu ya, sambal yang pedes. Akhirnya bakso, tapi sambal yang pedes dan lain sebagainya, yang ketika dimakan akhirnya diare setelah itu, tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah. Karena apa? Karena makan yang tidak sehat itu. Ya anak, tampilkan dulu wajahnya kalau tidak kelihatan wajahnya itu. Ayo, tampilkan wajahnya semuanya. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Jadi apa? Jadi makan itu harus juga jadi makan makanan yang sehat yang nanti tidak ganggu cari ilmu dan tidak ganggu ibadah. Dan semuanya nanti seperti itu. Itu namanya kehidupan ilmiah. Artinya selain semangat, jadi apapun yang sekiranya kok hilang lagi. Jadi apapun yang sekiranya itu mengganggu belajar, maka jangan dilakukan. Baik, kita mulai sekarang. Dari mana kehidupan ilmu itu dimulai? 1. Kibarul himmah fil ilmi. Kibarul himmah fil ilmi, cita-cita besar di dalam mencari ilmu. Orang cari ilmu itu harus punya cita-cita besar. Sekarang misalnya kalau kalian
Apa kalian menghafal Quran, kalian belajar agama, apa cita-citanya? Ya, apa cita-citanya? Perlu diinikan. Perlu di apa namanya, dikonkretkan, dijelaskan. Nanti kalau saya sudah berhasil belajar, maka saya ingin apa? Saya ingin misalnya membuat pondok pesantren yang besar. Loh, itu tidak apa-apa. Membuat lembaga pendidikan yang besar dan baik. Itu besar sih. Harapan itu besar. Ingin bisa memandaikan umat. Itu, memandaikan umat. Nah, itu gitu. Apa namanya? Harapannya seperti itu. Jadi harus punya harapan besar, karena harapan besar itu akan menyemangati untuk mencari ilmu. Baik. Min sajayal Islam atahalli bikibaril hikmah, bikibaril himmah. Di antara karakter Islam itu adalah berhias dengan cita-cita besar. Ya. Ya, Pak. Jadi di antara ciri khas karakter Islam itu apa? Berhias dengan cita-cita besar. Nah. Markazus salib wal mujab atau wal mujib, ya, fi syakhsika. Jadi titik temu positif dan negatif, ya, ada pada kepribadian, ada pada dirimu. Ya. Ar-raqibu ala jawarihika, yang akan mengawasi semua anggota badanmu. Jadi kita ini, dalam diri kita ini, itu ada hal-hal yang buruk dan ada hal yang baik. Maka sekarang tinggal bagaimana meminimalisir, bagaimana mengurangi yang buruk itu sebanyak mungkin, sehingga yang buruk itu tidak banyak-banyak. Sebaliknya, yang baik itu diperbanyak, diperbesar, sehingga itulah yang nanti akan mewarnai diri kita. Nah, bagaimana itu? Kibarul himmah yajlibu laka biidnillahi khairan ghaira majdudin. Ya, bahwa besarnya harapan, besarnya cita-cita akan mendatangkan untukmu dengan izin Allah kebaikan yang tidak terputus. Ya, kebaikan yang tidak terputus. Ya. Litarqa ila darajatil kamal, agar engkau bisa naik ke derajat kesempurnaan. Gini loh, pernah enggak kalian mendengarkan peribahasa? Ya, kejarlah cita-cita, kejarlah harapanmu, cita-citamu setinggi langit. Pernah enggak dengar itu? Jadi apa? Jadi gantungkan harapan itu setinggi apa? Setinggi langit. Enggak apa-apa. Lu nanti tidak kesampaian. Oh. Jadi kalaupun tidak kesampaian persis, itu kan di bawahnya. Seperti gini. Kalau kalian ujian kalian buat target. Ayo, target nilainya berapa? 100. Nah, kalau punya target nilai 100, bagaimana? Akan belajar dengan maksimal. Dicari cara dengan sungguh-sungguh agar nilainya itu 100. Betul semua. Ya, di antara santri itu, di antara nanti yang jadi kakak, di antara kakak kalian itu ada yang kayak begitu. Jadi kalau belajar atau kalau mau target itu 100. Dan memang ya masya Allah. Nah, kalaupun tidak tercapai 100 itu bagaimana? Paling tidak itu kalau orang sudah harapannya itu tinggi, ya toh? Ada harapannya tinggi, kemudian pasti belajarnya akan sebaik-baiknya. Nah, kalaupun kemudian tidak tercapai, itu tidak terlalu jatuh.
Ya wes tidak 100 tapi 95, 90 kan tidak apa-apa. Gitu? Tidak apa-apa, masih baik. Tetapi kalau misalnya berapa nilainya yang kamu inginkan? Yang penting KKM. Yang penting KKM. Berapa KKM itu 70? Akhirnya apa? Ya ada semangat belajarnya, tidak semangat. Belajarnya malas-malesan. Akhirnya bukan dapat nilai 70 tapi dapat nilai 65, dapat nilai 60, dapat nilai 55, 50. Mengapa? Karena targetnya terlalu rendah. Jadi himmah itu, harapan itu yang tinggi akan menyemangati kita untuk bersungguh-sungguh. Nah, kita apa? Itu kehidupan ilmiah seorang mukmin. Contohnya misalnya, nanti kalau kamu mondok, apa yang kamu inginkan? Hafal Quran mutkin. Nah, itu kan. Hafal Quran mutkin misalnya. Oh, bagus, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lulus nanti hafal Quran itu mutkin. Tahu mutkin? Maksudnya hafal Quran dengan betul-betul hafal. Tidaknya selesai setoran saja, tapi memang hafal. Misalnya. Itu cita-cita. Maka nanti kalian akan semangat untuk berusaha seperti itu. Nah, kalau kemudian belum tercapai, tapi kan sudah selesai setoran dan misalnya belum 100% yang mungkin masih 10 juz, 15 juz, tidak apa-apa. Berikutnya bagaimana? Nanti dilanjutkan lagi, di murojaah lagi, gitu. Belajar lagi di tahap berikutnya untuk menguatkan hafalannya itu, menyempurnakan hafalannya itu. Tapi dari mana mulanya? Dari cita-cita, dari harapan yang tinggi. Ya, tidak boleh rendah, gitu kan? Maka fayajri fi uruqika damus syahamah. Maka nanti akan mengalir di darahmu, mengalir di urat nadimu itu jiwa kesatria, jiwa orang yang suka berjuang, bukan orang yang lemah. Orang suka berjuang. Kemudian waraqdu fi maidanil ilmi wal amal, yang akan mendorong, yang akan memacu untuk segera berlari menuju kepada medan ilmu dan medan amal. Semangat sekali. Ya. Maka jangan takut bercita-cita. Ya, jangan takut bercita-cita. Buatlah harapan yang hebat. Buatlah target yang hebat. Agar nanti semangat dalam berusaha untuk mencapainya. Ya. Karena orang itu kalau dia bermimpi tapi tidak sungguh-sungguh, bagaimana? Akhirnya harapannya benar-benar hanya jadi mimpi. Tapi kalau bermimpi, artinya berharap yang besar, diiringi dengan apa? Diiringi dengan upaya, maka mimpinya akan jadi kenyataan, atau paling tidak mendekati kenyataan daripada bermimpi terus. Daripada bermimpi terus. Jadi jangan lemah, jangan kecil dalam bercita-cita, tapi berharaplah, buatlah target yang hebat. Ya. Kemudian berikutnya, ya, fala yarakan nasu waqifan ila ala abwabil fadail wala basitan yadaika illa limuhimmatil umur. Sehingga nanti manusia tidak akan melihatmu berdiri kecuali di pintu-pintu gerbang keutamaan. Orang itu kalau punya harapan dan bersemangat, maka orang itu akan suka melihatnya. Wah, ini orang ini belajarnya rajin, bekerjanya rajin. Wah, semua orang itu akan suka dan menjadi orang terhormat. Tapi kalau sudah pemalas, gitu, habis sholat subuh tidur. Padahal kalau kenapa tadi malam tidak tidur, Ustaz? Lo kenapa nggak tidur ngobrol sama teman lo? Nggak tidur belajar lo, kan keren loh.
Tidak tidur karena ibadah, oh itu bagus. Kemudian ketika pagi itu tidur, ya masih wajar. Tapi kenapa? Ngobrol di lantai 4. Ngobrol di apa? Ngobrolin film. Aduh, naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi apa? Jadi obrolkan hal yang baik, ya, yang akan mendukung ilmu dan belajar. Wala basiton yadaika illa limuhimmatil umur. Tanganmu tidak akan terulur kecuali untuk perkara-perkara yang penting. Artinya, kalau orang sudah punya semangat yang tinggi, harapan yang tinggi, maka apa yang dilakukan adalah untuk hal-hal yang penting, bukan untuk hal yang sia-sia. Nah, jadi ini anak sekalian, kaitan dengan ilmu, mencari ilmu itu harus dilakukan dengan semangat. Ya. Jam berapa itu? Hah? Jadi anak, saya tambah lagi, ya. Wa tahalli biha yaslubu minka safasifal amal wal a'mal wa yajtasu minka syajaratadh dhulli wal hawan wa tamalluki wal mudahanah fakabirul himmah thabitul ja'shi wala turhibuhu al mawaqif wa faqituha jabanun. Jadi jabanun ri'didun tughliku famahul fahamah, ya, tughliku famahul fahahah. Jadi at-tahalli biha, berhias dengan harapan besar, cita-cita besar, yaslufu minka safasifal amal, akan menghilangkan berbagai angan-angan dan amalan yang tidak berharga. Jadi, kalau kita itu punya harapan besar, maka yang ada di kepala kita ini, ya, yang mengisi kepala kita ini, hal-hal yang bermanfaat, bukan angan-angan kosong. Dan berikutnya nanti ada rencana-rencana yang disusun. Contoh misalnya, biasanya santri itu kalau menghafal, pasti nanti akan saya tanya, kamu menargetkan selesai hafalan kapan? Gitu ya, kapan? Terus berikutnya saya tanya, bagaimana caramu untuk mencapai rencanamu itu, mencapai targetmu itu? Nah, disampaikan nanti. Setiap hari pagi setoran sekian, sore setoran sekian, ya terus. Nah, lalu kemudian berikutnya misalnya satu semester Ustadz, nanti saya berharap bisa menghafal 5 juz misalnya. Berarti kalau satu semester 5 juz itu berapa sih? Berapa 5 juz itu? 5 juz itu kan sama dengan 50 lembar. Itu 50 lembar. 50 lembar itu sama dengan apa? Sama dengan berapa? 100 halaman. Betul enggak? 100 halaman. Nah, berikutnya satu semester itu berapa hari? Berapa hari? Satu semester itu misalnya 4 bulan. 4 bulan itu 120 hari. Ya tinggal dibagi sudah. 120 bagi 100, berarti perharinya harus berapa? Oh, berarti perharinya itu paling tidak 1 halaman. 1 halaman, gitu ya. Apalagi kalau bisa ya. Kalau bisa 2 halaman atau 1 lembar itu kan bagus. Nah, jadi itu namanya merencanakan sekarang. Karena itu kan ada kemarin anak kita, nah, jadi kakak kalian itu ada yang kelas 8 ya, sekarang kelas 8. Sekarang baru naik kelas 9. Itu sudah selesai. Dua orang itu sudah selesai ketika dia kelas 2 MTS. Nah, kelas 2 MTS. Loh, karena apa? Ya direncanakan dengan baik. Memang sungguh-sungguh.
Nah, itu kalau direncanakan dengan baik akan baik. Yang lain-lain ya sebagian memang bagus, pesat, bagian lagi standar. Nah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi anak sekalian, itu apa? Itu namanya punya harapan, punya cita-cita, kemudian disusun rencana. Tidak hanya pingin tok. Kalau pingin tok ya pingin tok tapi kemudian tidak direncanakan, tidak bisa. Harus ada rencana sehingga tahu target tiap harinya seperti apa. Wa yajtathu minka syajaratadz-dzulli wal hawan wa tamalluk. Maka harapan besar itu akan mencabut dari dirimu pohon kerendahan, pohon kehinaan. Ya toh? Kemudian wa tamalluk, suka menjilat. Wal mudahanah, mencari muka. Maksudnya orang itu kalau dia itu tidak bisa mengandalkan kemampuannya, bagaimana dia akan menjadi orang yang hina. Dan bagaimana orang hina itu? Dia juga akan mencari cara yang hina juga untuk mencapai harapannya. Bagaimana tadi? Seperti apa? Menjilat. Apa sih menjilat itu? ABS. Apa itu ABS? Asal Bapak suka atau asal Bapak senang. Jadi pokoknya kelihatan manis, kelihatan bagus, akhirnya biasanya mudah mencari muka. Tapi dia sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Orang kalau punya kemampuan itu biasanya tenang. Gitu, tenang. Tidak perlu ditunjukkan, karena nanti orang suatu saat akan tahu kemampuannya. Orang akan melihat kemampuan tanpa harus dipamer-pamerkan, dia akan tahu. Tapi orang itu kemudian kalau tidak punya kemampuan, bagaimana? Dia punya sedikit kemampuan akan ditunjukkan bahwa dia seolah-olah dia itu hebat. Itu ciri orang hina. Ya, ciri orang yang fakabirul himmah tsabutul ja'shi. Orang yang punya harapan besar, tsabutul ja'shi, hatinya akan kuat. Wala turbuhul mawaqif, tidak goncang dalam situasi apapun. Nah, tidak mulai terombang-ambing. Jadi orang yang senang, dia semangat, tidak senang dalam kondisi tidak senang pun juga dia tetap bertahan dan sabar, gitu ya, dan sabar. Wa faqituha jabanun. Sementara orang yang tidak memiliki cita-cita atau harapan biasanya akan menjadi penakut dan pengecut. Gitu. Dan pengecut. Nah, kemudian ya tughliku famahul fahaha, dan bahkan kelemahan pun akan menutup mulutnya. Akan menutup mulutnya. Jadi artinya nanti ya orang itu akan terbuktikan bahwa mana yang cuma omdo, tahu omdo ya, omong doang, gitu ya, omong doang, tidak ada buktinya, gitu, tidak ada kualitasnya. Maka jangan sampai kalian seperti itu, kalian yang masuk ke pondok ini dengan tes, dengan ujian dan terpilih ya, di antara yang lain, maka harapannya bersungguh-sungguh ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tetap menjadi orang yang membuang-buang waktu dan membuang usia, membuang umur. Karena 3 tahun makanlah 3 tahun di MTS ya, kemudian sia-sia waktunya, kan sayang sekali. Banyak anak-anak dipersiapkan, jadi walaupun di rumah kondisikan diri, kondisikan pikiran, kondisikan jiwa dalam suasana mondok, walaupun belum masuk pondok ya, tetap misalnya sekarang kan belum ada setoran, tetap aja siapkan setoran sehingga nanti ketika sudah mulai setoran kalian akan mudah ya, akan mudah untuk setoran. Jadi jangan nunggu setoran besok, disiapkan sekarang, atau kadang-kadang setoran jam 5:30, jam 5 baru menyiapkan diri, ya sudah. Dan itu banyak yang begitu juga ya, banyak yang seperti itu mentalnya. Jangan yang seperti itu. Jadi siapkan jauh hari, siapkan jauh waktu dari setoran, maka kalian akan bisa nanti setoran dengan baik. Itu kalau hafal Quran, sama juga dengan pelajaran yang lain-lain. Baik, itu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan kepada para santri yang ingin bertanya ataupun yang belum dipahami dari kajian materi adab penuntut ilmu, silakan bertanya.
Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Semoga bisa dipahami dan bersemangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.